Benar Tuhan. Satu kerinduan kami, jadi hamba-Mu yang setia. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan hidup kami ini, kami mau tetap memilih Engkau. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan, ketidakpatutan kami di hadapan-Mu selama ini. Kami sungguh bersyukur dan beruntung punya Allah seperti Engkau, yang begitu mengerti, begitu peduli atas nasib kekal kami. Bapak, kami rasakan Kau hadir di tengah ibadah ini, terima kasih dan saatnya kami mendengarkan suara-Mu. Bapa, hamba-Mu tidak ada apa-apanya, sangat terbatas. Sebab itu kami butuh Engkau, kiranya Engkau berkenan, urapan-Mu turun mengalir atas hamba, juga atas kami semua yang haus dan rindu akan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk menjadi pendengar bahkan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, hari Jumat kemarin kita sudah genap gereja ini berusia 19 tahun. Dan oleh kemurahan daripada Tuhan kita boleh mengadakan ibadah syukur. Saya melihat Bapak Ibu Saudara begitu sabar mengikuti acara demi acara hingga selesainya ya. Berhasil sukses dengan baik oleh karena Tuhan. Sebab itu juga untuk kemuliaan Tuhan, tapi tentu juga oleh karena dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tuhan kita baik. Ngomong ke sebelah-sebelah Saudara, Tuhan kita baik. Ya, haleluya. Kalau kita ada memang karena Dia, bukan karena gagah kuat kita ya Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, tema pada bulan ini adalah menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu yang diberikan oleh Ibu Gembala dan pada pagi hari ini saya ajak kita sama-sama merenungkan satu tema yaitu ahli waris. Saya percaya perkataan ahli waris ini tidak asing lagi bagi setiap saudara. Apalagi kalau saudara sudah dewasa. Ya saudara, yang namanya ahli waris itu biasanya keluarga. Ya, keturunan atau orang-orang tertentu yang ditunjuk, yang diberikan hak, yang diberikan legalitas. Itu namanya ahli waris. Ahli waris itu berhak atas satu warisan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti yang namanya ahli waris itu tidak diperuntukkan untuk semua orang. Yang setuju katakan amin. Tetapi kabar baiknya saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya itu memiliki satu kesempatan, memiliki satu peluang untuk menjadi ahli waris. Katakan amin. Nah pertanyaannya begini, saudara mungkin bertanya, ahli waris apa ya Pak? Begitu ya. Nah maka pagi ini saya ajak kita semua memeriksa kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat yang ke-17. Ya, kita baca sama-sama ya Saudara. 3, 2, 1. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya
kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang diberkati, yang mengerti, menyimpan dalam hati dan menghidupi. Katakan amin. Saudara, kalau kita baca ayat ini, apa toh yang bisa kita tahu dari ayat ini? Ya, satu, yang bisa kita tahu bahwa ayat ini bercerita tentang ahli waris. Satu itu. Ya, dua, ahli waris ini dijelaskan di ayat ini. Bisa diklik ya. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Tadi jelas ya. Yang ketiga, ahli waris itu harus berani dan mau menderita. Ada di ayat tadi. Betul kan? Dan yang keempat ya, warisan yang akan diterima oleh ahli waris itu bukan sekarang atau di bumi, tetapi nanti kelak akan diterima bersama dengan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Kelihatannya kok masih ngantuk. Katakan amin. Ah, gitu saudara ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, Pak, kalau begitu ya, warisannya itu berupa apa? Atau dengan kata lain, lalu apa sejatinya janji-janji Allah itu? Bisa diklik? Iya, apa janji-janji Allah itu? Nah, ternyata janji Allah itu dinyatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya, di sini tertulis tetapi sesuai dengan janjinya, bukan janji-janjinya, tapi janjinya. Berarti yang Allah janjikan kepada saudara dan saya itu adalah langit yang baru dan bumi yang baru. LB3, saudara. Ya kan? Nah, surga yang mulia, itulah yang dijanjikan kepada kita. Barangkali saudara bertanya begini loh, Pak, tapi di Alkitab kan juga Tuhan berjanji, Pak, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janji bukan ya, Pak? Jawabnya janji. Di Alkitab juga dicatat itu, Pak, ketika kamu dicobai, aku akan memberikan kepadamu jalan keluar. Itu janji bukan, Pak? Janji. Ya. Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19-20, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janji bukan, Pak? Jawabnya gimana, saudara? Jawabnya gimana? Janji. Loh, Pak, janjinya kok jadi banyak? Kok Pak Bambang tadi ngomong cuman satu? Nah, saudara harus tahu bedanya. Yang dijanjikan Tuhan dalam konteks ini, langit yang baru dan bumi yang baru itu janji induk atau janji yang utama. Janji yang terutama. Sedangkan yang lain, aku tidak akan membiarkan engkau, aku akan memberikan jalan keluar. Ya, di Bilangan dikatakan aku akan melindungi dan memberkati engkau secara berlimpah-limpah. Itu janji tambahan. Yang ngerti ngomong amin. Kalau saudara punya kartu kredit, kadang ditelepon bank, Pak, ada kartu tambahannya enggak, Pak? Enggak, bisa saya buatkan, Pak, untuk istri dan anak-anak. Itu bukan kartu pokok. Kartu pokoknya yang kita pegang. Lainnya namanya kartu tambahan. Sama, janji Tuhan ini janji induk, janji pokoknya adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Sedang janji-janji yang lain ada ribuan itu di dalam Alkitab, saudara. Tetapi itu namanya janji tambahan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke dalam 2 Petrus 3 ayat 13 tadi. Di mana dikatakan tetapi sesuai dengan janjinya
kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, dari ayat ini disiratkan ya, dikesankan gambaran tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Supaya kita ngerti, oh surga yang mulia, langit yang baru dan bumi yang baru itu kayak apa. Di sini jelas dikatakan di mana terdapat kebenaran. Amin saudara. Jadi di surga yang mulia nanti itu tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan. Yang ada adalah ketulusan, yang ada adalah hati yang murni. Tidak ada yang namanya iri hati, tidak ada yang namanya kebencian, tidak ada yang namanya rasa tidak suka. Tidak ada orang-orang yang berbahaya, tidak ada orang-orang yang melukai sesamanya. Yang ada ya orang-orang yang mempunyai belas kasihan seperti Tuhan Yesus. Yang ada adalah orang-orang yang selalu memiliki satu kerinduan untuk menolong dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, saudara. Jadi tatanannya adalah tatanan yang sempurna, di mana rajanya adalah yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tatanan yang sempurna itu seperti apa, Pak? Tatanan di mana masyarakatnya semuanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, ya. Yang hidupnya sehari-hari hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu pernah terjadi ketika awal penciptaan, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Allah berkata, apa yang dijadikannya sungguh sangat baik. Itu kesempurnaan seperti itu ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa. Ada interaksi, ada hubungan yang patut, yang intim dengan Allah Bapa di surga. Amin. Dan juga di sana sifatnya kekal, saudara. Abadi. Makanya sering dikatakan di keabadian. Ya, tidak ada yang namanya kematian, tidak ada yang namanya sakit penyakit, tidak ada yang namanya dosa. Kudus, mulia, saudara. Ya, dan tidak hanya itu, sungguh sangat indah. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, Pak, Raja 4 itu nuansa lautnya bening sekali, bagus. Di sana lebih bagus, saudara. Amin. Saudara melihat di China itu pemandangan pesona alamnya sungguh mempesona. Tetapi di langit yang baru dan bumi yang baru lebih dari itu. Amin, saudara. Di dunia ini banyak hal yang bisa kita nikmati, ya, tetapi tidak mungkin lebih nikmat dengan apa yang Allah sediakan di surga. Amin. Itulah sebabnya penting kita memahami akan hal ini. Supaya apa? Supaya di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dinamika, kita itu bisa kuat, saudara. Karena kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatu itu terjadi nyaman bagi kita. Sehingga ketika kita tidak mengalami apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan, kita belum punya apa yang kita inginkan, ya, rumah, mobil, tabungan yang cukup misalnya, belum sempat jalan-jalan ke tempat yang jauh, kita masih memiliki harapan. Amin, saudara. Karena kelak itu semua akan kita nikmati. Tinggal tunggu waktunya saja, Bapak Ibu Saudara. Itu akan sangat indah. Dan yang perlu saya katakan ya saudara, bahwa janji yang dinyatakan Allah itu bukan isapan jempol atau janji yang abal-abal. Bukan, sama sekali bukan. Itu real, itu nyata, itu benar-benar janji yang ditepati, saudara. Itulah kenapa di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan
bila aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawamu ya ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dari situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus saat ini tidak enak-enak, saudara. Tapi juga memiliki satu kesibukan, yaitu apa? Mencarikan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara saya kasih tahu yang masih kos, yang masih kontrak ya, enggak perlu khawatir. Tempat kita itu bukan di bumi, tetapi tempat kita itu di surga yang mulia. Dan surga itu sangat berbeda dengan bumi ini. Saudara, itu memang tidak bisa digambarkan, dilukiskan dengan kata-kata, saudara, dengan kalimat. Tetapi saudara harus percaya sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Bumi ini ya sudah rusak, saudara, penuh dengan kejahatan. Dan satu hari nanti bumi ini akan menjadi lake of fire, jadi lautan api. Semua akan musnah, saudara. Seperti dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, saudara. Ya, bumi beserta unsur-unsurnya akan menjadi lautan api. Saudara mau atau tidak mau, ya, percaya atau tidak percaya, itu akan terjadi. Artinya apa? Artinya apapun yang melekat di dalam diri saudara, apapun yang sudah saudara capai di dalam hidup saudara, apakah itu harta yang saudara kumpulkan, apakah itu pangkat, kedudukan, jabatan, apakah itu kehormatan, nilai diri, apapun itu, satu hari nanti harus kita lepaskan. Itu penting sekali. Kita harus memahami itu. Pasti akan kita tinggalkan. Makanya ada pujian, ku tak membawa, betul saudara, apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ada yang gak mau kembali ke surga? Nah, ya, sejatinya kita ini semua gak mau masuk neraka, amin. Tetapi ironinya kita juga gak sungguh-sungguh mau masuk surga. Itu masalahnya, saudara, iya kan? Nah, itu yang perlu kita tahu, saudara. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yang bisa muncul, kalau begitu Pak, apakah setiap orang Kristen itu pasti menjadi ahli waris kerajaan surga? Dengan kata lain, apakah kalau sudah jadi orang Kristen pasti kelak kalau meninggal masuk surga? Itu pertanyaan penting, saudara. Jawabnya belum tentu, saudara. Belum tentu. Tidak setiap kita itu bisa menjadi ahli waris. Tadi sudah saya jelaskan di awal, tidak semua kita. Ya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 17 tadi dikatakan seperti ini. Dan jika kita adalah anak, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ini jawabnya, saudara. Jadi ada syarat ya supaya kita itu bisa menjadi ahli waris. Ada syarat supaya kita itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga, menjadi anggota keluarga kerajaan. Ya, karena memang semua janji Allah itu bersyarat, enggak ada janji yang gratis. Seperti halnya di dunia, mau buang kotoran aja ke toilet bayar. Betul, saudara? Iya, sama. Kalau Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan dan melindungi, aku tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Syaratnya, cukupkanlah apa yang ada padamu. Benar enggak? Ada syaratnya. Kalau Tuhan menyatakan aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya, ada syaratnya. Kalimat itu ditujukan kepada murid. Kalau kita mau menjadi murid, kalau kita mau memberitakan Injil ke seluruh muka bumi, baru disertai. Ya, di bilangan dikatakan aku akan memberkati dan melindungi engkau. Oh jelas.
akan memberkati dan melindungi. Pertanyaannya, kita layak diberkati dan dilindungi atau tidak? Nah, kalau orang males-malesan, mosok ya diberkati. Gampangnya seperti itu. Begitu juga ini, untuk menjadi ahli waris kerajaan surga ada syaratnya, yaitu jika kita adalah anak. Jadi syaratnya harus anak. Coba tanya sebelah kamu anak bukan? Nah, itu pertanyaannya saudara. Ya, syaratnya harus apa? Anak, saudara. Nah, saudara mungkin berkata, loh Pak, tapi saya kan anak Tuhan Pak. Yang ngomong siapa? Pak Pendeta. Oh iya, yang ngomong siapa? Tetangga saya katanya anak Tuhan begitu. Loh iya. Nah kalau gitu kita harus belajar sedikit ya istilah tentang anak yang ditulis di dalam Alkitab, saudara ya. Alkitab mencatat ada banyak sebutan anak atau kata anak, misalnya paidion. Nah, itu anak yang usianya 6 sampai 14 ya, yang masih fresh pikirannya, yang masih gampang untuk dididik ya, itu paidion. Adalah itu enggak terkait dengan ini. Yang terkait dengan ahli waris, yang pertama ada kata notos. Ya, sudah saya jelaskan. Notos itu anak yang tidak diakui oleh bapak. Enggak diakui. Di dalam Alkitab disebut sebagai anak gampang. Itu ada di Ibrani 12 ayat yang ke-8. Ya, di mana dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, perhatikan saudara. Jadi orang Kristen itu ada anak yang sah, ada anak yang tidak sah. Ada anak yang diakui bapak, ada anak yang tidak diakui. Ada anak yang berkenan kepada bapak, ada anak-anak gampang, saudara. Ya, anak-anak gampang ini anak yang seperti apa? Ini menjelaskan yang bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang. Artinya apa? Orang Kristen yang tidak mau menderita untuk Yesus. Orang yang datang ke gereja maunya cari yang enak-enak saja. Kalau ke gereja bayangannya di rumah cuma nanti aku pasti diberkati. Yang dicari cuma berkat-berkat lahiriah. Ya. Tandanya seperti apa Pak? Orang seperti itu gampang. Tandanya kalau terjadi sesuatu yang tidak nyaman, kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, ya, misalnya ini kesulitan kehidupan, menghadapi berbagai tekanan yang berat di dalam pekerjaan, menghadapi sakit penyakit, ya, isinya menggerutu. Tahu saudara? Sambat, mengeluh, bersungut-sungut. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi orang Jepang, kuciwa, ya kan? Kuciwanya berat, ya. Itu anak gampang. Kalau disakiti, berontak saudara, membales. Kalau sesuatu terjadi sesuatu yang buruk, ya tidak mengintrospeksi diri, tapi menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan. Lah masalahnya begini, masalahnya begitu. Padahal masalahnya ada di dalam dirinya sendiri. Itu anak gampang. Untungnya satu saudara, di sini tidak ada anak gampang. Tapi adanya anak yang gampang ke. Ya saudara. Ya Bapak Ibu saudara, enggak bercanda aja saudara. Bercanda supaya saudara enggak tegang ya saudara. Betul saudara, itu anak-anak gampang. Dengan kata lain gampangnya seperti ini loh. Orang Kristen yang hidupnya tidak beda dengan orang yang bukan Kristen. Dah saudara nilai diri saudara sendiri, saudara periksa diri saudara sendiri. Saya pun juga memeriksa diri saya sendiri. Dibandingkan dengan orang yang bukan Kristen, beda enggak? Waktu pria saya jelaskan memang mengucap syukur dalam segala hal enggak gampang. Tetapi kalau orang di luar sana menghadapi musibah bisa ngomong, aku bersyukur. Lah kalau orang Kristen enggak bisa seperti itu kan kebalik-kebalik saudara. Amin saudara. Itu namanya anak apa saudara? Anak gampang. Ya,
coba sekarang ngomong sama-sama, aku bukan anak gampang. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, namanya huyos. Huyos itu anak yang sah, anak yang diakui, anak yang mau menerima hajaran atau ganjaran, anak yang berani dan mau menderita demi Yesus. Ya, di dalam ayat sebelumnya, Ibrani 12 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya anak yang diakui, yang mau dididik, yang mau dihajar, yang mau disesah. Jadi kalau orang Kristen tidak mau mengalami penderitaan di dalam hidup ini, enggak mau menerima didikan daripada Tuhan, maka dia bukan anak yang diakui. Ini jelas yang diakuinya sebagai anak, bukan huyos. Nah, orang-orang seperti ini cirinya apa? Ketika dihantam dengan persoalan yang berat, tetap berdoa. Amin. Tetap datang ke gereja. Amin. Tetap bisa menyanyi memuji Tuhan, itu cirinya. Tetap bisa mengucap syukur, tetap bisa senyum. Walaupun senyumnya pertama dipaksa-paksakan. Betul saudara? Lama-lama jadi biasa, ya kebal, oh dihantam ini. Dan Tuhan bekerja kok dalam kesemuanya itu. Kalau saudara sungguh-sungguh, hidup saudara itu pasti dididik Tuhan. Artinya dididik itu justru dalam keadaan tidak nyaman. Kasih persoalan, ya kecil dulu, saudara bisa sukacita, tambah persoalannya lebih gede, ya. Seperti itu saudara. Makanya di dalam Roma 8 ayat 17 ya dikatakan ayat perenungan kita tadi, dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Jika, perhatikan, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kita itu akan menjadi ahli waris kerajaan surga kalau kita berani dan mau menderita dengan Kristus. Ya, ini penting sekali saudara. Ya, pertanyaan yang bisa muncul gini loh, Pak, kenapa kok mesti menderita, Pak? Itu berarti apa? Enggak ikhlas ya ngasih janji kepada kita? Oh, bukan begitu saudara. Ya, karena keadaan kitalah yang membuat kita harus menderita. Karena kita ini masih mengenakan tubuh dosa. Ya, karena kita itu harus mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi saudara. Tidak mungkinlah ya orang seperti saudara dan saya yang masih morat-marit ini saudara, itu akan masuk ke dalam surga yang kudus, surga yang mulia. Alkitab penulis Ibrani mengatakan tak seorang pun bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Ya kan, melihat saja enggak bisa, apalagi bersekutu dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Jelas tidak mungkin. Surga itu kudus, surga itu mulia. Kalau kita mau ke sana, ya kita harus berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Saudara enggak perlu takut dengan kata kekudusan. Karena saudara pasti tahu kok sebetulnya yang namanya kekudusan itu sederhana. Berusahalah untuk hidup sebersih-bersihnya. Amin saudara. Saya percaya kita semua bisa mengerti dan bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah hidupku sudah maksimal dalam hal bersih? Makanya di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 ini lebih jelas lagi dikatakan seperti ini. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku, perhatikan, akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Sangat jelas kan? Untuk diterima sebagai anak kita mesti keluar dari apa yang
kotor, apa yang najis, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara? Amin? Amin? Iya, lalu caranya bagaimana ya Pak? Caranya ya kita harus terus tekun belajar firman. Ya, kita mesti tekun saudara belajar firman karena memang hanya firman yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, saya tulis tidak di situ. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang bisa membebaskan kita dari dosa itu hanya firman. Amin saudara. Saudara jangan berkata begini loh Pak, tapi dosa kita kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus. Betul, 100% betul ya. Darah Yesus sudah menebus dosa kita. Tapi ya kita itu masih ada dalam kodrat dosa. Artinya mengenakan tubuh daging yang masih cenderung untuk berbuat dosa. Amin. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bukan apa yang baik yang aku kehendaki yang aku lakukan, tetapi justru yang jahat yang tidak aku kehendaki yang aku perbuat. Itu artinya kita semua manusia, baik saudara ataupun saya, siapapun itu orang Kristen, kita ini rapuh. Amin saudara, kita ini rapuh dan mudah jatuh. Yang bisa menguduskan kita, yang bisa membebaskan kita hanyalah firman Tuhan. Semakin banyak firman yang kita tahu, semakin keras kita berusaha untuk menghidupi, maka ya sedikit demi sedikit kita dosa-dosa kita akan terkikis. Enggak bisa langsung saudara, perlahan-lahan. Tetapi pasti, benar saudara. Tapi kalau saudara tidak lakukan ya tidak. Pertanyaan yang bisa muncul dan ini terakhir saudara, ya. Saudara barangkali ada yang berkata begini loh Pak, tapi ada tuh Pak orang Kristen yang sudah tekun ke gereja, datang dalam persekutuan, dengarkan firman, baca firman, tapi kok ya ya Pak ya seperti itu, seperti anak dunia enggak berubah. Jawabnya sederhana, karena kurang serius. Amin saudara. Kalau kita serius, kita pasti akan berusaha belajar menguasai seluruh tubuh kita. Ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 sebagai ayat penutup dikatakan begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini kata Rasul Paulus, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menjadi ahli waris kerajaan surga itu tidak otomatis. Tetapi kita harus memiliki perjuangan yang patut, hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam kekudusan, belajar hidup sebersih-bersihnya. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian, saudara bisa renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Mari kita arahkan hidup kita hanya kepada satu tujuan, keberkenanan di hadapan Tuhan. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh sebagai ungkapan kerinduan kita untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan
menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapanmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Imam besar yang layak disanjung, ditinggikan, karena Engkau senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau rela memberikan Tuhan, mengorbankan Tuhan dirimu bagi kami, supaya kami diselamatkan. Kami senantiasa mau mengingat akan kasih-Mu yang luar biasa, melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami supaya kami terus berjuang dalam hidup ini Tuhan. Sampai kami menjadi ahli waris, sampai kami menjadi anak, yaitu bukan anak gampang Tuhan. Tuhan, kami bersyukur meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sekalipun kami harus menderita, tetapi biarlah Tuhan kami mau terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Berkati dalam pelayanannya dengan pengurapan wibawa otoritas yang daripada-Mu. Berkati dalam setiap pelayanannya dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu Tuhan, supaya menjadi berkat. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, dan kami percaya berkat yang sama kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menjadi pelaku firman. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat terkasih.